أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Amma ba'd. Malam hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Dan tema kita pada malam hari ini adalah akhta'un fi sholatil jamaah. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di dalam sholat berjamaah. Dan ini lebih ditekankan pada yang dilakukan oleh para makmum, ya, bukan para imam. Meskipun nanti ada sebagian yang berkaitan dengan para imam. Dan tidak lupa saya sampaikan bahwa materi ini bisa didengarkan juga di Radio Suara Front 88,5 FM insyaallah taala. Dan buku-buku pegangan yang saya jadikan rujukan untuk materi kali ini seperti yang kemarin, yaitu kitab Al-Qaulul Mubin, Al-Kutubus Sittah, Sahihul Jami' Shaghir, dan juga kitab-kitab yang lainnya. Kesalahan yang pertama adalah wuquful 'ammah khalfal imami mubasyarah. Apa artinya? Orang awam berdiri tepat di belakang imam. Jadi posisi di belakang imam ini mestinya digunakan untuk orang-orang khusus. Sehingga orang yang awam, yang tidak begitu paham terhadap agama, itu jangan berdiri di belakang imam tepat. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah berpesan seperti itu. Jadi mestinya yang berdiri di tengah itu adalah orang-orang yang memang mempunyai kafaah ilmiah, mempunyai hak untuk menjadi imam. Sehingga kalau imamnya batal, itu yang di belakangnya menggantikan menjadi imam sesuai dengan ilmu syar'i. Apa kata Nabi SAW? Beliau mengatakan, liyalini, hendaklah mengiringi saya, minkum, dari kalangan kalian itu, ulul ahlami, orang-orang yang sudah dewasa. Jadi anak-anak jangan di belakangnya imam. Wan nuha, dan juga orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang punya ilmu. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang-orang yang mengiringi mereka. Artinya yang paling dekat kepada imam itu adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga kalau imamnya itu berbuat salah di dalam salatnya, nah yang di belakang imam bagian menegurnya. Imamnya salah dalam membaca, nah yang di belakang imam yang punya hafalan Al-Quran juga itu bisa membenarkan. Kalau yang di belakang imam adalah orang awam, imamnya salah nggak bisa benerin, imamnya batal nggak bisa melanjutkan. Nah ini terjadilah apa? Suatu kekacauan di dalam salat kita. Nah inilah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadisnya dari Abu Mas'ud radhiyallahu taala. Tapi tertulis Ibnu Mas'ud ya, tapi yang benar adalah Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Kesalahan yang kedua, qauluhum sami'na wa ata'na 'inda tasliyatil imam lis-sufuf. Yaitu makmum mengatakan sami'na wa ata'na pada saat imam meluruskan shaf. Jadi shafnya diluruskan oleh imam, sawwu sufufakum, maka makmumnya mengatakan sami'na wa ata'na. Memang perkataan ini perkataan yang baik, tapi tidak tepat diucapkan pada saat itu. Karena ketika Nabi SAW mengucapkan sawwu sufufakum, tidak ada satupun sahabat Nabi yang mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau memang ada sahabat Nabi yang mengatakan itu, pasti ada riwayat. Tapi ternyata tidak ada sama sekali riwayat. Hadis sahih tidak ada, hadis dhaif tidak ada, hadis palsu juga nggak ada. Maka sami'na wa ata'na nggak usah diucapkan, tapi disikapkan saja. Jadi kita mendengar ucapan imam dan kita mentaati ucapan imam tadi, itu diwujudkan di dalam sikap kita. Imamnya mengatakan sawwu sufufakum, maka kita luruskan. Imamnya mengatakan rasu, rapatkan, maka kita rapatkan. Kadang orang mengatakan sami'na wa ata'na, tapi prakteknya tidak. Ini lebih salah lagi. Salahnya dua kali. Salah ketika dia mengucapkan ini, dan salah lagi karena dia berbohong. Mengatakan sami'na wa ata'na, padahal tidak mentaati seruan imam itu. Nah di dalam surat An-Nur, silahkan nanti dibuka di rumah masing-masing pada ayat yang ke-51. Allah mengatakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Nah itu tempat mengucapkan sami'na wa ata'na di situ. Bukan ketika imam mengatakan sawwu sufufakum kemudian sami'na wa ata'na, enggak ada.
Atau misalnya orang yang adzan mengatakan sallu fi buyutikum, kita mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ada. Hayya 'alas shalah, sami'na wa ata'na, enggak ada, semuanya enggak ada. Maka karena tidak ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada dari sahabat Nabi, maka jangan kita melakukan. Kesalahan yang ketiga, as-salatu fi sufufil muqatta'ah atau al-maqtu'ah. Salat pada shaf yang terputus. Shaf yang terputus itu bisa terputus karena tiang seperti ini, ya. Maka tidak boleh salat di antara dua tiang ini. Ada kalanya di depannya tiang, ada kalanya di belakangnya tiang sana, sehingga shafnya enggak terputus. Para ulama mengatakan boleh sholat di antara dua tiang dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama adalah ketika seseorang itu sholat di antara dua tiang, dia sholat sendirian. Sholat sendirian itu misalnya imam, ya, dia berdiri sendiri di tengah-tengah antara dua tiang, tidak ada masalah. Karena shafnya tidak terputus karena itu. Atau orang sholat sunnah di tengah-tengah antara dua tiang, tidak ada masalah karena shafnya tidak terputus. Kondisi yang kedua adalah diperbolehkan salat di antara dua tiang apabila shafnya itu memang shaf yang pendek. Misalnya jamaah salat di masjid ini sudah diketahui, pokoknya biasanya itu satu shaf plus antara dua tiang ini. Tidak ada lagi jamaah yang di bagian selatannya tiang atau di utaranya tiang. Nah, berarti nggak ada masalah ya salat di antara dua tiang karena shafnya nggak terputus. Tapi kalau jamaahnya banyak seperti sekarang ini, sehingga salatnya di antara dua tiang ini menyebabkan shafnya terputus, nah itulah yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya, diriwayatkan oleh Al Imam At-Tabarani dengan kata kunci bainas sawari. Alaikum bil maimanah wa iyyakum, hindarilah oleh kalian as-saffa bainas sawari, bersaf di antara tiang-tiang. Ini hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ibnu Abbas dan derajatnya adalah dhaif, akan tapi dhaif secara sanad. Adapun maknanya sahih. Karena di dalam kitab-kitab Kutubus Sittah, ya, kitabnya Turmudi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, di sana disebutkan hadis-hadis yang sahih bahwasanya para sahabat Nabi mengatakan kami dulu maksudnya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kami dilarang sholat di antara dua tiang. Nah, para ulama menjelaskan maksud sholat di antara dua tiang yang dilarang ini adalah ketika menyebabkan terputusnya shaf. Tapi kalau tidak terputusnya shaf, maka tidak ada masalah. Apa dalilnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah itu ada tiangnya beberapa, ya banyak. Nah, ternyata Nabi itu sholatnya di antara tiang-tiang itu. Ya. Tidak ada masalah karena sholat sendirian. Maka Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya, beliau menulis sebuah bab, judulnya Babus Salati Bainas Sawari Fi Ghairi Jamaah. Boleh sholat di antara tiang-tiang kalau itu tidak sholat jamaah. Atau imam sholat jamaah nggak ada masalah ya di antara dua tiang. Tapi itu jarang terjadi karena biasanya mihrab tidak ada tiangnya. Akan tapi saya memang harus jujur bahwasanya larangan ini tidak sampai kepada haram. Sehingga kalau memang ada orang sholat di antara dua tiang, shafnya terputus, ya itu sholatnya tetap sah. Hukumnya adalah makruh saja. Dan para ulama sebagiannya mengatakan boleh, nggak ada masalah. Tapi mestinya kita dahulukan sabda Nabi. Ya. Kalau Nabi mengatakan dilarang, maka kita mengatakan dilarang. Meskipun sebagian ulama mengatakan diperbolehkan. Ya. Kita dahulukan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari siapapun selain beliau. Karena tidak boleh kita mengkultuskan ulama atau kiai atau doktor atau profesor atau yang lain-lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah dalil kita. Ya. Bukan profesor, bukan dokter, bukan kiai. Kesalahan berikutnya yang keempat, jahrul imam qaulallah faqat. Imam bersuara Allah saja. Maksudnya apa? Takbirnya itu tidak lengkap. Mestinya Allahu Akbar, tapi dia hanya mengucapkan Allah. Akbarnya memang dia ucapkan, tapi tidak dikeraskan. Ini salah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam banyak hadis itu kalau beliau naik atau turun di dalam salatnya itu selalu mengucapkan Allahu Akbar. Ada kata-kata akbarnya yang didengar oleh para sahabat semuanya. Nah, para ulama membuat sebuah kaidah. Kaidahnya mengatakan bahwasanya ma fa'alahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunnah, wa ma tarakahu sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah yang harus kita ikuti. Apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu juga adalah sunnah yang harus kita ikuti juga. Jadi Nabi di dalam sholat maghrib, subuh, isya itu kan dijaharkan. Beliau mengeraskan suaranya. Nah, ini berarti sunnah Nabi. Kemudian pada salat duhur, asar, beliau suaranya tidak mengeraskan. Jadi beliau meninggalkan pengerasan suara itu. Ini berarti sunnah. Nah, demikian juga dalam masalah takbir ini,
Kalau Nabi itu mengucapkan Allahu Akbar, semuanya dikeraskan, ya, maka kita keraskan semuanya. Ini saya sampaikan karena beberapa kali saya mendapatkan imam itu takbirnya hanya Allah, Allah, seperti orang apa? Pelit untuk mengucapkan takbir secara sempurna, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dalilnya semua orang sudah hafal ya. Nabi mengatakan Shallu kama ra'aitumuni usalli. Ini hadis yang sangat populer. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, Nabi salat itu menggunakan apa? Allahu Akbar secara lengkap, dijelaskan dan dijaharkan semuanya. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Kesalahan yang kelima, khata'ut talaffuz bit takbir. Ada beberapa kesalahan di dalam melafalkan takbir. Tapi mudah-mudahan kalau di masjid ini nggak ada ya. Karena selama saya salat di masjid ini, baik pada waktu i'tikaf dulu maupun pada waktu-waktu yang lain, selama ini belum mendapatkan kesalahan-kesalahan ini. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan seperti ini akan kita dapatkan di tempat-tempat orang yang tidak ada pengajian. Jadi memang mereka jauh dari pengajian sehingga mengucapkan kesalahan-kesalahan yang seperti ini. Ini contoh kesalahan yang disebutkan oleh para ulama. Mengucapkan Allahu Akbar itu A-nya panjang. Allahu Akbar. Ini kata ulama adalah qaulun kufri atau kufrun lafzi. Sebuah perkataan yang bersifat kekufuran. Kenapa? Karena Allahu Akbar itu artinya adalah pertanyaan. Apakah Allah Maha Besar? Ini berarti meragukan bahwasanya Allah itu Maha Besar. Ini berarti perkataan kafir. Perkataannya orang-orang kafir. Atau kesalahan berikutnya Allahu Akbar. Yang panjang adalah bagian akhirnya. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah itu adalah drum band. Karena akbar itu artinya apa? Drum band itu. Nah, ini kan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua kalimat ini, dua kesalahan ini para ulama mengatakan ini adalah kufrun lafzi. Kekafiran yang bersifat ucapan, sehingga kita harus menghindarinya. Nah, maka mengucapkan takbir itu harus tepat sesuai dengan apa yang diketahui oleh orang-orang Arab, berapa panjangnya dan mana yang panjang, mana yang pendek. Demikian juga saya mendapatkan kesalahan orang mengatakan Allahu Akbar ada mimnya di akhirnya. Kenapa? Itu karena mulutnya setelah mengucapkan bar, nah itu kemudian ditutupkan ini, Pak. Bibirnya itu dilekatkan ya. Sehingga muncul Allahu Akbar. Sebenarnya dia tidak bersengaja untuk mengucapkan mim ya, tapi karena dilekatkan bibirnya, maka muncullah ini. Ini juga merupakan kesalahan yang harus dihindari. Kemudian kesalahan yang keenam, al-mubalaghah fi tatwil takbir aw ta'min. Takbir atau amin terlalu panjang. Karena di dalam kitab-kitab fikih ada disebutkan bahwasanya takbir itu semestinya panjangnya sama dengan panjangnya ketika imam itu bangkit atau turun. Jadi ketika bangkit, maka selesai berdiri, selesai juga takbirnya. Sehingga kalau ada orang tua yang menjadi imam, bangkitnya kan pelan-pelan nih. Maka takbirnya juga jadi lama banget ya. Allahu Akbar kayak azan. Ini salah seperti ini. Mestinya takbir itu cepat sebagaimana biasanya. Allahu Akbar. Atau kalau mau dipanjangkan dikit nggak ada masalah. Karena yang dilarang oleh para ulama itu adalah tamtid. Tamtid itu panjangnya keterlaluan. Tapi kalau panjang dikit saja, ya, nggak ada masalah. Biasanya kan 2 ketukan tuh. Nah itu tambahin dikit lagi, tidak ada masalah. Karena ini bukan masalah bacaan Al-Quran ya. Ini hanya takbir saja. Akan tapi kalau terlalu panjang, maka ini disebut sebagai tamtid. Dan tamtid itu adalah termasuk kesalahan di dalam berkata atau berucap. Demikian juga amin. Ini jangan terlalu panjang ya. Yang dipanjangkan itu adalah minnya, bukan a-nya. Kalau a-nya itu hanya 2 ketukan saja ya. A, udah. Kemudian min, itu boleh 6 ketukan. Tapi kalau a-nya ini karena namanya adalah mad badal, sehingga dia itu hanya 2 ketukan saja. Jangan terlalu panjang. Ya, ini kebanyakan orang salah karena terlalu semangat di dalam mengucapkan amin ya. Akhirnya a-nya terlalu kepanjangan. Memang amin itu memang disunahkan untuk dikeraskan ya. Akan tapi jangan ketika kita mengeraskan kemudian akhirnya terlalu panjang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma hasadatkumul yahud, tidaklah orang-orang Yahudi itu iri terhadap kalian ala syai'in, terhadap sesuatu, ma hasadatkum, sebagaimana iri mereka terhadap kalian ala salami wa ta'min, terhadap salam dan ucapan amin. Jadi orang Yahudi tidak ada ucapan salam ketika ketemu, sehingga kalau orang Muslim bertemu kemudian mengucapkan salam, mereka iri.
Orang Yahudi nggak ada ucapan amin di dalam doanya. Sehingga kalau orang mukmin mengucapkan amin, mereka iri. Nah, maka kita disunahkan untuk mengeraskan amin itu supaya orang Yahudi marah atau mereka tambah iri lagi dan tambah dongkol lagi. Tapi jangan kemudian terlalu semangat untuk mendongkolkan mereka, akhirnya kita salah di dalam melafalkannya. Sekali lagi, a itu adalah mad badal 2 ketukan, adapun min ini adalah mad arid li sukun, maka bisa 6 ketukan. Kemudian al-khata'us sabi', kesalahan yang ketujuh, ikrahun nas ala jahr au israril basmalah. Memaksa orang untuk menjaharkan bacaan basmalah atau sebaliknya, memaksa orang untuk mensirkan bacaan basmalah. Jadi kalau imamnya tidak membaca basmalah secara keras, disalah-salahkan. Atau kalau imamnya itu mengeraskan, disalah-salahkan. Itu semuanya salah. Yang benar adalah apa? Mengeraskan boleh, tidak mengeraskan juga boleh. Maka imam bebas ya. Mau mengeraskan, tafadhal. Hadisnya sahih, riwayat Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengatakan bahwasanya saya menjaharkan bismillah ini adalah salat saya persis dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tidak menjaharkan bismillah, maka hadisnya lebih kuat. Karena itu meskipun memang dua-duanya boleh, tapi lebih utama kalau kita itu lebih banyak mensirkan basmalah. Ya, basmalahnya nggak usah dikeraskan, hanya sekedar ya diucapkan saja, tapi tanpa keluar suaranya. Nah, maka kesimpulan dalam masalah ini adalah bahwasanya siapapun yang menjaharkan basmalah atau mensirkan basmalah, maka dia sudah tepat sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akan lebih baik lagi dan lebih sempurna lagi dan lebih tepat lagi kalau dua-duanya diamalkan. Jadi kadang-kadang menjaharkan basmalah, kadang-kadang mensirkan basmalah. Tapi mensirkan basmalahnya ini lebih diseringkan. Anggaplah misalnya dalam sebulan itu mensirkan basmalah 30 hari. Ya. Hanya 1 hari saja dari 30 itu yang dijaharkan basmalahnya. Dalam 1 bulan apa? Hanya sekali menjaharkan basmalah. Itu berarti menjarangkan jaharnya basmalah dan menyeringkan sirnya basmalah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kenapa mensirkan basmalah itu lebih utama untuk disering-seringkan? Karena riwayatnya lebih kuat. Sehingga hadis-hadis Nabi yang sangat banyak yang menceritakan tentang sifat salat beliau itu kebanyakannya adalah mengatakan Nabi tidak menjaharkan basmalah. Ada 1-2 hadis yang mengatakan basmalahnya dijaharkan, sehingga diseringkan yang sirnya. Tapi jangan maksa orang. Dan kemudian kesalahan yang ke-8, qiraatul Fatihah biwasfi ayatiha, membaca Al-Fatihah secara bersambung ayat-ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini salah. Mestinya berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah ambil nafas. Ketika imamnya ambil nafas, itu kesempatan bagi makmum untuk mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, makmumnya kesempatan. Ar-Rahmanir Rahim. Dalam hal ini saya akan sampaikan 2 dalil. Dalil yang pertama dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri beliau. Ummu Salamah mengatakan karena adalah Nabi yuqatti', biasanya itu memotong-motong qiraatahu bacaannya. Coba perhatikan kata-kata yuqatti'. Yuqatti' itu bukan memotong, tapi memotong-motong. Berarti memotongnya itu berkali-kali. Maka ditafsirkan kata-kata yuqatti' ini maksudnya adalah ayatan ayat. 1 ayat berhenti, 1 ayat berhenti. Alhamdulillahirabbil alamin, berhenti. Tsumma yaqif, kemudian berhenti. Ar-Rahmanir Rahim. Tsumma yaqif, kemudian berhenti lagi. 1 ayat pokoknya itu. Meskipun kalau kita perhatikan Al-Fatihah ini kan kalimatnya nyambung ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbnya sekalian alam. Allah itu siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masih nyambung ayatnya. Tapi karena itu sudah dipedot oleh Nabi, diputus oleh Nabi, ini adalah 1 ayat, ya sudah, kita ngikuti Nabi aja. Karena yang menentukan ini ayatnya berhenti sampai sini, ini bukan para ulama, tapi itu Nabi. Yang mengatakan surat Al-Baqarah ini isinya berapa ayat, surat Al-Mulk ini isinya 30 ayat, itu bukan para ulama. Itu adalah semuanya tauqif dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Nabi lewat wahyu. Nah, kemudian Nabi sampaikan kepada kita lewat sikapnya dan sabdanya. Baik, ini dalil yang pertama dari perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sekarang dalil yang kedua dari sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika Nabi menyampaikan tentang fadilah membaca Al-Fatihah. Allah mengatakan qala Allah taala qasamtus shalah, saya membagi surat Al-Fatihah. Jadi salat di sini maksudnya adalah surat Al-Fatihah.
Jadi surat Al-Fatihah nama lainnya adalah surat salat. Baini wa baina 'abdi nisfaini. Menjadi dua bagian, separuh untuk saya, separuh untuk hamba saya. Wa li 'abdi ma sa'ala. Fa idza qala al-'abdu, apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi, hamba saya telah memuji saya. Maka kita istirahat dulu ya. Allah menjawab ucapan kita. Enggak sopan kalau kita langsung sambung ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maka Allah menjawab, athna alayya 'abdi, hamba saya menyanjung saya. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau orang mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah menjawab majjadani 'abdi, hamba saya sudah mengagungkan saya. Nah, maka ketika satu ayat itu dijawab oleh Allah, semestinya kita berhenti ya. Kita merasakan bahwasanya pada saat kita membaca itu Allah menjawab kita. Sehingga kita bisa terbantu untuk bisa khusyuk di dalam salat kita. Karena kita merasa sedang bermunajat atau sedang ngobrol dengan Allah. Kita ngomong, Allah jawab omongan kita. Kita ngomong lagi, Allah jawab omongan kita. Nah, kalau kita sudah bisa merasa seperti itu, insya Allah lebih terbantu kekhusyuan kita. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Dan kemudian kesalahan yang ke-9, at-talhin fi qiraatil Fatihah kallazina. Talhin yaitu salah membaca di saat membaca surat Al-Fatihah. Contohnya misalnya kesalahan itu allazina, ya mestinya allazina, jadi allazina. Ada salah satu guru saya marah-marah sama orang baca allazina, kata dia baca alat zina. Dari mana itu alat zina? Enggak ada alat zina di dalam salat. Alat zina itu ya, alat zina ya. Sebenarnya bukan alat zina dia bacanya, allazina ya, salah itu. Nah, talhin itu ada dua bacaan, ada dua macam. Ada istilahnya talhin jali, ada talhin khafi. Talhin jali itu adalah kesalahan yang sangat tampak. Yang dimaksud talhin jali ini adalah sebuah talhin, kesalahan di dalam membaca yang menyebabkan artinya jadi berubah. Sehingga bacaan Al-Fatihahnya tidak sah. Kalau tidak sah, salatnya tidak sah. Kalau salatnya tidak sah, harus ngulang lagi dari awal. Meskipun sudah 4 rakaat, maka harus ngulang lagi dari awal. Contohnya apa? Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Maksudnya an'amta, engkau berikan nikmat ya Allah, menjadi an'amtu, yang saya berikan nikmat. Yang berikan nikmat Allah bukan kita. Ya, ini salah berarti. Harokat fathah menjadi dhammah. Ini talhin jali. Tapi kalau talhin khafi itu adalah sebuah kesalahan di dalam pengucapan, tapi tidak menyebabkan berubahnya arti. Mungkin seseorang mengucapkan kha kurang jelas. Mestinya kha itu kan ada kerasnya itu di tenggorokan kita, kha. Atau ha kurang bersih. Mestinya ha itu kan bersih. An'amta ya. Sehingga kalau orang Jawa mengucapkan Rabbil ngalamin ya, yaitu insyaallah termasuk dalam talhin yang khafi. Tidak sampai kepada jali karena artinya tidak berubah. Hanya dia itu salah mengucapkan. Cara mengucapkan a itu bukan nga, ya. Tapi karena orang Jawa mungkin kurang terlatih sehingga yang keluar adalah nga. Tapi imam seperti ini sebaiknya jangan dijadikan imam. Kalau ada imam mengucapkan nga lamin, maka dimundurkan saja. Mohon maaf Mbah, ya ganti saja yang bisa mengucapkan ain secara benar. Kesalahan yang ke-10, qiraat muayyanah asna al-Fatihah. Membaca bacaan-bacaan tertentu di dalam surat Al-Fatihah. Mungkin di Indonesia tidak banyak seperti ini, tapi dijelaskan oleh para ulama, ada yang melakukannya. Misalnya, ketika imamnya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kan hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta tolong. Nah, kemudian makmumnya yang mendengar itu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya bisa berzikir kepada Engkau, bisa bersyukur, bisa ibadah secara bagus. Ini doa disambungkan dengan ayat apa? Al-Fatihah tadi. Ini enggak ada dalilnya sama sekali. Itu hanya pendapat orang saja. Nah, pendapat orang ini kalau menyelisih sunnah Nabi SAW jangan dipakai. Nabi mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salat itu seperti Nabi salat. Dan Nabi tidak pernah membaca doa seperti itu setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita jangan nambah-nambah. Memang kita disunnahkan untuk membaca doa tadi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini adalah setelah kita selesai sholat. Setelah salam, kemudian zikir, nah setelah itu membaca doa itu. Tapi kalau setelah Al-Fatihah enggak ada. Atau yang lebih populer lagi, itu adalah ketika imam mengucapkan waladdallin.
Kan berhenti dulu ya. Nah, sebelum imam mengucapkan amin, maka makmum ada yang mengucapkan Rabbighfirli, ya Allah ampuni saya. Supaya apa? Nah, nanti amin. Maksudnya apa? Rabbighfirli, amin. Itu juga salah, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun ada dalilnya, itu dhaif, nggak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ashabul kutubis sittah, pemilik kitab-kitab sittah, kitab-kitab 6 yang merupakan hadis-hadisnya mu'tabar di antara ahlu sunnah kebanyakannya, maka kebanyakan hadisnya adalah mu'tabar, maka tidak ada satupun hadis yang menunjukkan hal itu. Sehingga nggak usah dibaca seperti itu. Terus terang, ajaran-ajaran seperti ini lebih banyak didapati di dalam kitab-kitab fikih. Karena itu berhati-hati kalau kita membaca kitab-kitab fikih. Fikih itu tidak semuanya ada dasarnya atau ada dalilnya. Sehingga harus kita tanyakan dulu kepada ulama-ulama ahli hadis kita. Apakah benar memang disarankan seperti ini? Apa benar seperti ini? Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan di dalam kitab fikih yang tidak ada dasarnya dan tidak ada dalilnya. Dan itu merupakan termasuk nambah-nambah di dalam masalah agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan yang ke-11, wujubut ta'min idza ammana al-imam. Amin itu hukumnya wajib bagi makmum apabila imamnya mengucapkan amin. Nah, sehingga termasuk kesalahan kalau imamnya mengucapkan amin, makmumnya diam saja. Makmumnya sibuk membaca Al-Fatihah karena dia telat. Salah itu. Mestinya Al-Fatihahnya yang dia belum selesai, itu dia berhenti dulu. Imamnya amin, kita ikut amin. Baru setelah kita amin, nah kemudian kita lanjutkan Fatihah yang kita belum selesai tadi. Itu bagi yang berpendapat Fatihah wajib bagi makmum. Tapi kalau Fatihah tidak wajib bagi makmum, yang imamnya sudah menjaharkan, ya silahkan monggo. Karena ada dua pendapat sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, maka dalam masalah membaca amin ini ada dua hukumnya. Para ulama mengatakan ada hukumnya wajib, ada hukumnya sunnah. Kapan amin itu wajib? Amin wajib hanya dalam satu kondisi. Yaitu ketika seorang makmum berada di belakang imam yang membaca amin. Maka wajib hukumnya bagi makmum untuk mengucapkan amin juga. Kenapa? Karena Nabi sudah memerintahkannya. Mari kita lihat dalilnya. Ini adalah perintah dari Nabi. Idza ammanal imam, apabila imam itu membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin oleh kalian. Ini hadis muttafaq alaih. Nah, para ulama mempunyai kaidah aslul amri lil wujub. Asalnya perintah menunjukkan wajib. Di sini Nabi memerintahkan, aminlah kalian, berarti wajib. Nah, selain kondisi ini, semuanya hukumnya adalah sunnah. Imam itu sunnah mengucapkan amin. Sehingga kalau imam tidak mengucapkan amin pada saat sholatnya, ya, meskipun itu kurang pahalanya, karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, akan tapi karena hukumnya adalah sunnah, sehingga tidak ada masalah. Seperti misalnya, seorang imam ketika salam, setelah sholat, salamnya hanya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, itu tak. Kiri nggak salah, itu sudah sah. Karena salam yang wajib hanya sekali. Yang kedua itu adalah tambahan saja. Atau pada saat sholat id, takbirnya mestinya 7 sama 5, hanya 1. Takbir pertama 1, takbir kedua juga, rakaat kedua juga 1. Sengaja, tidak lupa. Nah, itu sholatnya sah. Karena takbir tambahan itu hanya sunnah saja. Yang wajib hanya 1. Akan tapi itu pahalanya kurang. Akan tapi karena hukumnya sunnah, maka tidak ada masalah seseorang meninggalkannya meskipun dengan sengaja. Tapi saya sarankan jangan melakukannya kecuali kalau memang ada keperluannya. Misalnya kita berada di India. India itu mazhabnya kan kebanyakan Hanafi. Nah, di sana aminnya tidak dikeraskan. Atau mazhab Maliki, saya ingat saya juga begitu. Ya. Nah, maka dalam kondisi kita berada bersama mereka, ya, supaya tidak terjadi kekacauan, sudahlah kita ikuti saja apa yang menjadi mazhab mereka. Ya, aminnya tidak sahabat dikeraskan. Kecuali kalau mereka tidak menjadi permusuhan dengan kita, nah, silahkan dikeraskan supaya mereka paham semuanya bahwa itu termasuk sunnah. Demikian juga seorang yang sholat sendirian, waladhdallin, tidak pakai amin, langsung baca surat yang lain, tidak ada masalah. Atau setelah waladhdallin langsung Allahu Akbar rukuk, tidak ada masalah. Karena amin tidak wajib. Karena amin itu bukan termasuk bacaan Al-Quran, bukan termasuk bacaan Al-Fatihah, tapi hanya tambahan saja. Seperti ketika saya mengucapkan Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian saya nambahi Subhana rabbiyal a'la. Ini tambahan saja, ini bukan Al-Quran ini, tapi ini disunahkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Dan kesalahan yang ke-12, qiraat muayyanah ba'datin wal ghasyiyah. Membaca bacaan tertentu setelah selesai surat At-Tin dan setelah selesai surat Al-Ghasyiyah. At-Tin itu akhirnya apa, Pak?
Ya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Biasanya orang membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ini ucapan baik, tapi hadisnya dhaif, maka enggak usah diamalkan. Al-Ghasyiyah terakhirnya apa? Tsumma inna alaina tsumma inna ilaina iyabum tsumma inna alaina hisabahum. Hisab mereka atas kami. Maka orang membaca Rabbi hasibni hisabai yasira. Ini doa yang baik, tapi hadisnya dhaif, enggak usah diamalkan. Kesalahannya dua. Pertama, hadisnya dhaif. Kenapa diamalkan? Yang kedua, Rabbi hasibni. Ini salah. Mestinya hasibni. Hanya itu panjang. Karena dari kata-kata hasaba yuhasibu. Jadi orang yang membaca hasibni itu enggak paham bahasa Arab. Maka kesalahannya dua. Sehingga saya sarankan untuk pengajar-pengajar TPA, anak-anak enggak usah diajarkan itu. Ya, karena hadisnya apa? Dhaif. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada bacaan-bacaan tertentu yang hadisnya sahih ya, seperti sabbihisma rabbikal a'la, kita membaca subhana rabbiyal a'la, itu sahih. Kemudian alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, kita membaca subhanaka fabala, itu hadisnya sahih. Nah, kalau sahih silahkan diamalin, tapi kalau dhaif jangan diamalkan. Karena akan menyebabkan rancu di antara masyarakat dikira itu sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi. Kesalahan yang ke-13, at-tanahnuh li ghairi udrin wala darurah. Berdehem tanpa ada udur atau tanpa ada alasan. Artinya kalau ada alasan atau ada udurnya nggak ada masalah. Misalnya dalam tenggorokan kita terasa nggak enak, kita diam dikit aja supaya nyaman. Dalam kita membaca di dalam salat, silahkan. Tapi kalau tidak ada alasan, maksudnya alasan ini alasan yang diperbolehkan ya, atau alasan yang logis atau alasan yang syar'i, maka itu tidak diperbolehkan kita berdehem. Para ulama memberikan contoh, misalnya berdehem gara-gara imamnya salatnya panjang. Kemudian kita dehemkan supaya apa? Udahlah, jangan panjang-panjang. Itu nggak boleh seperti itu. Atau seperti ketika saya di Garut ya, ada seorang khotibnya itu ketika berdoa, doanya terlalu panjang. Ya. Maka yang di belakang mengatakan amin. Ya, maksudnya apa? Wes rampung aja doanya itu. Ya. Jangan apa? Panjang-panjang. Nah itu seperti itu adalah apa? Tidak diperbolehkan. Jadi baca amin tidak ikhlas. Berdehem juga apa? Tidak dibenarkan. Nah sekarang pertanyaan, apakah berdehem itu membatalkan sholat kita? Jawabannya adalah para ulama mengatakan tidak. Kenapa? Karena itu bukan suatu bahasa yang dipaham. Tidak ada huruf hijaiyah di dalamnya. Tapi kalau ada huruf hijaiyah di dalamnya, alif, ba, ta, jim itu, huruf hijaiyah itu, maka itu bisa membatalkan sholat kita. Ada satu kata di dalam bahasa Arab yang kalau kita ucapkan itu sholat kita batal. Kita mengucapkan apa? Ti, itu batal salat kita. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu ti itu artinya jagalah. Tapi dalam bahasa Arab satu kata saja. Ti atau kif. Kif itu salat kita batal. Kif itu artinya stop. Imamnya bacaannya panjang, kita baca kif. Nah, itu batal salat kita. Meskipun hanya apa? Satu suara, karena sudah bisa dipaham. Yaitu kalimat yang menggunakan huruf hijai dan bisa dipaham. Adapun hadis bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat di rumah, kemudian Ali bin Abi Thalib masuk ke rumahnya Nabi, minta izin. Ya Rasulullah, boleh nggak saya masuk? Maka karena Nabi sedang sholat, beliau kemudian, maksudnya apa? Silahkan masuk. Nah itu hadisnya dhaif. Sehingga tidak usah apa? Diamalkan seperti itu. Kalau kita sedang sholat, ada orang di luar minta izin kepada kita. Ya. Kita teriakkan saja ya bacaan kita, Allahu Akbar, supaya orang yang di luar paham. Oh ini lagi sholat. Ya udah, sebentar. Kesalahan yang ke-14, musabaqatul imam wa ta'akhur anhu. Mendahului imam atau sebaliknya, yaitu terlambat dari imam. Ini semuanya salah. Mendahului imam ini salahnya lebih gede, karena Nabi mengancam siapa yang mendahului imam, maka hendaklah dia khawatir bahwasanya Allah akan mengubah kepalanya jadi kepala keledai. Nah, orang diubah kepalanya menjadi kepala keledai, ini kan ancaman. Ancaman itu menunjukkan perkara yang haram, karena kalau tidak haram tidak diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu sudah saya ceritakan ada seorang kiai ya, kepalanya berubah menjadi keledai. Kenapa? Karena baca hadis itu nggak percaya. Masa sih bisa jadi keledai? Ya. Dicoba. Akhirnya betul kepalanya jadi keledai. Ya. Katanya cerita itu sahih. Disebutkan di dalam kitab Aunul Ma'bud dan juga kitab-kitab yang lainnya. Terlambat dari imam. Ya. Jadi imamnya sudah selesai dari sujud. Kemudian orang masih sujud. Memperlama doanya. Ketika ditegur katanya, karena doa di dalam sujud itu mustajab. Ya. Maka imamnya sudah bangkit, saya belum bangkit. Ini salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innama ju'ilal imam liyu'tam bih.
Imam itu diadakan untuk diikuti, bukan untuk didahului, bukan untuk diterlambati. Maka harus diikuti. Imamnya cepat, kita cepat. Imamnya lama salatnya, ya kita lama juga. Jangan mendahului, jangan terlambat. Nah, kalau imamnya cepat, kemudian kita ikut cepat, itu yang salah imamnya. Ya, kita tidak nanggung apa? Dosanya. Karena Nabi mengatakan, idza asa'al imam, ya idza asa'a falakum wa 'alaihim. Fa 'alaihim wa lakum. Ya, falakum wa 'alaihim. Kalau imam itu berbuat jelek di dalam salatnya, maka falakum, maka pahalanya tetap untuk kalian. Wa 'alaihim, itu kesalahannya untuk mereka para imam. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan yang ke-15, takbirul masbuq lil ihram wa huwa nazil. Takbiratul ihram bagi orang yang terlambat salatnya dengan posisi membungkuk untuk rukuk. Jadi orang masuk masjid, imamnya sudah rukuk. Supaya dia tidak telat pada salatnya, maka langsung takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, tapi sambil rukuk. Ini salah. Jadi yang benar adalah ketika kita itu ingin mengikuti rukuknya imam, itu kita takbirnya berdiri dulu. Allahu Akbar. Sudah kan? Nah, sudah selesai takbirnya baru Allahu Akbar. Nah, kebiasaan orang itu ada 4 macam. Yang pertama adalah yang benar seperti yang saya praktekkan tadi. Allahu Akbar diselesaikan berdiri, nah kemudian baru Allahu Akbar rukuk. Ini yang benar. Yang kedua, ketiga, keempat ini salah semuanya. Ya, hukumnya makruh untuk para ulama. Yang pertama adalah orang mengatakan Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Ini salah kenapa? Karena menurut para ulama, yang namanya bersedekah ini disunahkan oleh Nabi ketika seseorang itu membaca. Padahal kita tidak membaca sama sekali. Nah, kita takbir langsung takbir lagi, maka nggak perlu bersedekah juga. Maka nggak usah pakai sedekah. Yang kedua, seseorang mengucapkan Allahu Akbar tapi sambil membungkuk. Allahu Akbar sambil membungkuk begini. Nah, ini selain salah, demikian juga sholatnya batal. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu syaratnya harus dalam posisi berdiri. Tidak boleh dalam posisi membungkuk atau sudah rukuk, apalagi tidak boleh. Nah, kemudian yang ketiga lagi itu adalah Allahu Akbar. Kemudian dia sudah selesai ya. Nah, kemudian dia langsung rukuk tanpa takbir lagi. Allahu Akbar, sudah benar kan? Nah, kemudian langsung rukuk tanpa takbir supaya enggak telat. Jadi langsung baca doa rukuk. Nah, ini juga salah, akan tapi para ulama mengatakan tetap sah salatnya. Jadi ada yang salatnya batal, ada yang salatnya tetap sah tapi makruh, ada yang itu yang benar. Dan kemudian yang terakhir sebagai penutup karena sudah jam 7 kurang 5. Ada muttarasi al-mankib wal qadam. Shaf tidak rapat, yaitu pundak dan telapak kaki tidak menempel. Jadi yang dimaksud rapatnya shaf itu menurut para ulama-ulama kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu adalah 2 perkara. Yang pertama adalah pundaknya menempel dengan pundak sebelah kita, kemudian kaki kita juga menempel dengan sebelah kaki kita. Nah, kebanyakan orang zaman sekarang itu hanya menempelkan salah satunya. Kalau pundaknya saja, kemudian kakinya nggak nempel. Atau kakinya saja, kemudian pundaknya nggak nempel. Ini juga salah semuanya. Mari kita baca hadis Nabi SAW sebagai penutup. Beliau mengatakan di dalam Sahih Musnad Ahmad. Beliau mengatakan rasus sufuf, rasu rapatkanlah as-sufuf, saf-saf kalian. Fa inna syaitana yaqumu fil khalal, karena setan itu berdiri pada sela-sela di antara saf kita. Jadi kalau ada pundak tidak nempel dengan pundak, itu setan di situ. Kalau ada kaki tidak nempel dengan kaki, maka setan berada di situ. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Wallahu taala alam bisawab. Akan tapi saya ingatkan juga bahwasanya bukan berarti ketika kita merapatkan shaf itu kemudian mendesak-desak orang di sebelah kita. Jadi kita merapatkan, tapi kita rasa-rasakan bahwasanya jangan sampai itu merasa teman kita yang di samping kita terdesak. Jadi dipakai perasaannya, ya, supaya apa? Tidak mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya, silakan. Iya. Ketika sujud doanya dikabulkan. Membaca apa?